Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 75. Fahmi, aku sudah mengatakannya di pintu dunia fantasi hari itu. Sakiman memutar matanya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ayahmu seperti apa, maka kamu akan seperti itu. Kalian berdua memiliki penyakit ini, ketika berhasil mengejar wanita, langsung merasa bosan, saat tidak punya perasaan lagi langsung membuangnya. Mendengar ini, tiba-tiba wajah Sakino sedikit canggung. Betul yang dikatakan Paman Sakiman, Fahmi memaksakan senyum. Hari itu di dunia fantasi, kamu masih memberitahuku bahwa Komaria adalah pacarmu. Lucu sekali. Sakiman tertawa. Sakiman, aku telah menyetujui permintaanmu, sekarang kita harus membicarakan tentang kerjasama. Fahmi, kamu keluar dulu. Kata Sakino. Fahmi dengan patuh keluar dari kantor. Harahap meninggal, kematiannya sangat tiba-tiba dan tidak jelas, aku masih tidak tahu siapa yang melakukannya. Mata Sakino berkilat. Tapi begitu dia meninggal, industri real estate di kota Lautan Timur pasti akan mengalami perombakan besar-besaran, ini adalah kesempatan emas seumur hidup. Bicara soal pekerjaan, Sakiman pun menjadi serius, ya. Proyek pengembangan daerah miskin bisa dikatakan proyek terbesar di kota Lautan Timur, begitu Harahap meninggal, sepertiga proyek itu belum ada yang memegangnya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemui Sarah, kepala penanggung jawab, untuk menjaga hubungan baik dengannya, mungkin kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sakino mengangguk. Jika kita mendapatkan keuntungan ini, maka kita bisa menduduki posisi Harahap sebelumnya, berada di atas, menjadi pemimpin industri real estate di kota Lautan Timur. Posisi ini, sejujurnya sangat menggoda. Aku juga berpikir begitu. Sakiman menyentuh perut buncitnya dan tersenyum pada Sakino, kedua rubah tua itu masing-masing memiliki perhitungan di hati mereka. Sore berikutnya, setelah makan malam, Fernando dan Sarah berjalan-jalan di taman sambil berpegangan tangan. Sayang lihat. Sarah menunjuk ke Gunung Idaman Awan, villa terbaik di tengah gunung telah mulai direnovasi. Dari sini, samar-samar terlihat pintu masuk villa, terlihat orang-orang sedang bekerja, dan beberapa peralatan dipindahkan ke dalam villa. Fernando mengangguk, karena sudah ada orang yang membeli villa itu, tentu saja villa itu harus direnovasi. Villa semacam itu biasanya dibeli untuk orang tersayang. Itu sangat membahagiakan. Mata besar Sarah berkedip, kemudian dia menggandeng Fernando, dan berkata dengan penuh kasih. Tapi dengan kamu berada di sisiku, aku sudah sangat senang, aku sangat suka hari yang tenang dan biasa seperti ini, setiap malam berjalan-jalan seperti ini, sangat menyenangkan. Haha, sebentar lagi mari kita jalan-jalan di Gunung Idaman Awan. Fernando tersenyum. Sayang, tidak apa-apa bagimu untuk membual di depanku, tapi kamu tidak boleh membual di depan ayah, atau dia akan memarahimu lagi. Sarah melirik Fernando, terutama soal Gunung Idaman Awan, seperti yang kau tahu, ayahku selalu ingin tinggal di villa Gunung Idaman Awan. Fernando tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba, telepon Sarah berdering, Tazudin menelpon. Halo, Sarah, datanglah untuk makan. Makan lagi. Sarah mengerutkan kening, tidak terlalu ingin pergi. Setiap kali Tazudin mengajaknya makan, tidak ada hal baik yang terjadi. Bukan aku yang ingin mentraktirmu makan, tapi pamanmu. Putranya telah diterima sebagai pegawai negeri dan bekerja di Biro Kesehatan, jadi ingin traktir makan untuk merayakannya, di restoran Timuran, Tazudin menambahkan. Ngomong-ngomong, Bapak Zamri dari Biro Kesehatan akan datang. Dia adalah orang yang berpengaruh, jadi harus memberi kesan yang baik. Jika memungkinkan, tidak perlu membawa Fernando, hanya akan memalukan. Tidak bisa.
Sarah langsung berkata, jika suamiku tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Oke, bagaimana kamu saja? Tazudin sedikit tidak sabar, tapi aku mengatakannya dulu, jika Fernando berbuat hal yang memalukan di jamuan makan, jangan salahkan aku bila aku tidak menganggapnya. Setelah itu, Tazudin menutup telepon. Mengajak makan. Fernando bertanya, dia mendengar semua kata-kata ayah mertua di telepon. Sarah mengangguk, putra paman diterima sebagai pegawai negeri, aku tidak tahu jamuan makan ini semeriah apa, ayo kita pergi dan lihat. Restoran Timuran, setengah jam kemudian, Fernando dan Sarah tiba. Orang-orang belum datang semuanya, hanya ada Tazudin, Hadi, Yana dan paman Sarah, yang duduk di meja. Aduh, kali ini anakku Setiawan dapat diterima sebagai pegawai negeri, aku harus berterima kasih kepada Hadi. Paman Sarah Dahlan Chandra tampak sangat bersyukur. Hari itu di rumah sakit, aku hanya dengan asal mengatakan bahwa anakku akan mengikuti ujian pegawai negeri dan meminta bantuan Hadi, aku tidak menyangka Hadi menganggapnya serius. Hadi dengan koneksinya, minta bantuan pada Bapak Zamri untuk mengurusi masalah ini, hasilnya putraku berhasil diterima sebagai pegawai negeri di Biro Kesehatan. Terima kasih, Hadi, aku bersulang untukmu. Dahlan berdiri dan mengambil gelas alkohol, bersulang untuk Hadi. Paman jangan begitu, aku jadi merasa tidak enak. Hadi buru-buru berdiri, mengambil gelas alkohol juga. Kalau bicara tentang bersulang, aku juga bersulang untukmu. Bagaimanapun, Paman adalah tetua. Lagi pula, bagaimanapun kita adalah keluarga, tentu saja masalah ujian PNS Setiawan adalah urusan keluarga, maka aku ingin membantu. Paman, aku bersulang untukmu. Hadi minum alkohol dalam satu tegukan. Bagus. Dahlan mengarahkan ibu jarinya ke Hadi, Tazudin, mendapatkan menantu seperti ini adalah berkah bagimu. Tahu caranya berbakti, dan punya sopan santun. Dibandingkan dengan Fernando yang tidak berguna, seperti langit dan bumi. Mendengar ini, Tazudin merasa sangat bangga, Dahlan, jangan membahas Fernando yang tidak berguna di meja makan. Lihatlah, cepat atau lambat, Fernando akan diusir dari keluarga Yasmudi olehku. Keputusan ini benar, sangat disayangkan Sarah menikah dengan Fernando. Aku mendukung keputusanmu. Dahlan berkata, ngomong-ngomong, ku dengar kau mengatur kencan buta untuk Sarah, pihak pria pun sangat bagus, punya 5 rumah di kota Lautan Timur. Tepat setelah dia selesai berbicara, Fernando dan Sarah datang. Tazudin mengerutkan kening ketika dia melihat Fernando. Jangan bahas masalah ini, semakin dibahas, aku merasa semakin marah. Kasnedi tiba-tiba ditugaskan untuk bekerja di Avanland. Pergi ke Avanland, apakah dia terkena masalah? Ekspresi wajah Dahlan berubah. Sulit untuk mengatakannya, di telepon Kasnedi mengatakan bahwa ini adalah pelatihan PT Nando Jaya untuknya, ketika dia kembali dari pekerjaannya di Avanland, posisinya di perusahaan pasti akan naik, dan pendapatannya juga akan meningkat pesat. Kata Tazudin. Dahlan mengangguk, seharusnya begitu, ketika kembali ke tempat semacam itu, pasti akan memiliki kualifikasi dan memiliki hak untuk berbicara dalam perusahaan. Promosi sudah pasti terjadi. Pada saat itu, masih belum terlambat bagi Sarah untuk menikah dengannya. Pada saat ini, Fernando dan Sarah sudah duduk tapi tetap tidak bisa terus bergantung pada hal yang tidak jelas. Selama Kasnedi pergi, kencan buta akan terus dilakukan, mungkin nanti dapat menemukan yang lebih baik. Intinya, orang tidak berguna seperti Fernando, tidak mungkin terus berada di keluarga Yasmudi. Tazudin melirik Fernando dengan sebelah mata, tanpa ekspresi. Dan Hadi memandang Sarah, lalu memandang Fernando, dengan kasihan. Fernando tidak tahu bahwa istrinya telah ditiduri laki-laki lain. Bukankah sangat mudah bagi orang seperti Harahap untuk mendapatkan Sarah? Saat ini, ada orang yang datang. Bab 76. Dia mengenakan kemeja putih, sepatu kulit mengkilap di kakinya, dan rambut hitamnya disisir ke belakang. Dia terlihat sangat energik, usianya sekitar 20-an. Itu adalah putra Dahlan, Setiawan Chandra.
Dia terlihat sangat gembira, baru saja diterima sebagai pegawai negeri, dia merasa seperti orang penting, sangat bangga, merasa bahwa dia adalah seorang selebriti, mendapatkan perhatian kemanapun dia pergi, masa depan yang cerah menunggunya. Kekuasaan, uang, wanita cantik. Bapak Zamri berkata, akan sampai di sini dalam beberapa menit. Setelah memasuki ruangan, Setiawan berkata. Tazudin mengangguk, menatap Fernando dan memperingatkan. Fernando, aku tahu bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, dan angkuh, tetapi ketika Bapak Zamri datang, sebaiknya kamu bersikap sopan dan jangan mempermalukan saya. Oke, Fernando mengangguk, ekspresinya tidak berubah. Hati Tazudin baru bisa merasa lega dan berkata, Dahlan, Setiawan telah diterima sebagai pegawai negeri, keluargamu akan sukses di masa depan. Sesukses apapun, tetap tidak bisa dibandingkan dengan keluargamu, kedepannya Setiawan, masih harus bergantung pada Hadi untuk menjaganya. Dahlan tertawa, Kak Hadi, aku bisa diterima sebagai pegawai negeri, semuanya berkat bantuanmu, aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini, aku akan bersulang untukmu. Setiawan mengambil gelas alkohol dan bersulang pada Hadi. Setiawan, jangan sungkan-sungkan, kita adalah keluarga. Hadi tertawa, Bapak Zamri berkata bahwa dia sangat optimis terhadapmu, dalam 2 atau 3 tahun, Bapak Zamri akan dipromosikan, dan kamu yang akan menggantikan posisinya. Mata Setiawan berbinar, dia sangat senang. Terima kasih, Kak Hadi. Dia tahu bahwa jika Hadi tidak membantunya, Bapak Zamri pasti tidak akan seperti ini. Setiawan memandang Fernando lagi, kilatan penghinaan melintas di matanya, kemudian berkata kepada Tazudin. Paman Tazudin, aku mendengar tentang kencan buta yang ingin Paman atur untuk Kak Sarah ketika aku mulai bekerja di Biro Kesehatan, aku akan memperhatikan apakah di tempat kerja ada karyawan muda yang bertalenta yang cocok untuk Kak Sarah. Jika ada, aku akan membantu menjadi mak comblang. Oke, dalam usia yang begitu muda Setiawan sudah sangat pengertian. Masalah pernikahan Sarah, aku serahkan padamu. Tazudin tersenyum lebar, sangat bahagia. Mengenai Fernando Setiawan memandang Fernando, aku tidak berencana mengundangmu untuk makan, tetapi secara hukum, kamu adalah suami Kak Sarah, jadi aku biarkan kamu datang. Setiawan, aku minta kamu hati-hati kalau bicara. Sarah mengerutkan kening. Kak Sarah, mengapa kamu mempertahankan orang tidak berguna seperti dia? Setiawan tidak mengerti. Bagian mana dari Fernando yang layak untuk menjadi suamimu? Sama-sama menantu, tapi lihat seberapa besar perbedaan antara dia dan Kak Hadi. Ini adalah urusanku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kata Sarah dingin. Setiawan masih ingin berbicara, ketika suara mobil tiba-tiba terdengar dari luar. Sebuah Volkswagen Passat diparkir di luar restoran. Pintu mobil terbuka dan seorang pria paruh baya keluar dari mobil. Pria itu mengenakan jas dan berkacamata, usianya sekitar 40 tahun, terpancar kewibawaan di sekujur tubuhnya. Hanya seorang pejabat yang memiliki aura seperti itu. Bapak Zamri. Mata semua orang berbinar. Pria itu adalah Bapak Zamri, Kepala Seksi dari Biro Kesehatan Kota Lautan Timur. Halo semuanya. Zamri memasuki ruangan dengan senyum di wajahnya. Bapak Zamri, kamu bisa datang dan bersedia makan bersama kami, sungguh kehormatan bagi kami. Kata Dahlan. Iya, Bapak Zamri, silahkan duduk. Semua orang berdiri dan tersenyum, penuh sanjungan. Mata Tazudin berkedip, dia menyadari bahwa Fernando sedang duduk tidak bergerak sama sekali. Fernando, apa yang kamu lakukan? Tazudin segera menegur, Bapak Zamri dengan rendah hati datang, bersedia makan malam dengan kita, semua orang bangun untuk menyambutnya, mengapa kamu duduk Fernando? Cepat berdiri. Hadi berkata, saat seperti ini, kamu tidak boleh tidak sopan. Hehe, mungkin dia meremehkan Bapak Zamri. Dia pikir dia lebih baik dari Bapak Zamri. Yana mencibir. Fernando, kamu harus belajar dari kakak iparmu, tidak perlu belajar yang lain, tapi kamu harus selalu belajar kesopanan. Jangan sampai tidak tahu sopan santun.
Paman Dahlan berbicara, sedikit marah, jika Fernando menyinggung Bapak Zamri dan menyeret putranya Setiawan, itu akan merepotkan. Fernando, cepat berdiri. Jangan tidak tahu etika. Setiawan berkata dengan dingin, jika kamu tidak berdiri, silakan keluar sekarang, kamu tidak diterima di sini. Zamri Zainos juga memandang Fernando, mengerutkan kening, dan merasa sedikit tidak puas. Tapi dia tetap melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak apa-apa, anak muda tidak pengertian, ayo kita ke meja. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega, sepertinya Bapak Zamri tidak marah. Fernando, anggap kamu beruntung, Bapak Zamri sangat toleran dan tidak perhitungan denganmu. Setiawan melirik Fernando dengan jijik. Kali ini aku mengampunimu, lain kali jika aku mengundang makan, aku harap kamu jangan tebal muka datang untuk makan. Bapak Zamri, Anda sangat berlapang dada. Paman Dahlan memberikan ibu jarinya, Fernando tidak punya etika, jangan masukkan ke hati, Pak Zamri, dia hanya orang tidak berguna, setiap hari di rumah hanya makan dan menunggu kematian. Ayo, duduk. Dahlan mengundang Zamri untuk duduk di meja. Zamri menggelengkan kepalanya, saya bisa duduk di pinggir, kepala meja biarkan kosong dulu, ketika saya ke sini, direktur mengatakan bahwa Biro Kesehatan kedatangan orang baru, dia juga ingin datang untuk melihat. Mendengar ini, semua orang segera terdiam, mereka tampak sedang berpikir, penuh spekulasi di hati mereka, merasa sedikit tidak tenang. Siapa direkturnya? Bahkan Bapak Zamri harus memanggil direktur, mungkinkah yang mau datang adalah Bapak Zamri, direktur yang Anda sebutkan? Setiawan bertanya dengan mata berbinar. Ini adalah direktur kami Bapak Mahmud, Zamri berkata dengan ringan. Bapak Mahmud mau datang. Semua orang yang hadir tercengang. Bapak Mahmud yang dimaksud pasti adalah Direktur Biro Kesehatan Kota Lautan Timur. Ini adalah kader tingkat divisi, bahkan mungkin dalam 5 tahun ke depan, dia akan melayani sebagai anggota menteri, sosok figur berpengaruh di Kota Lautan Timur. Dibandingkan dengan Bapak Mahmud, mereka adalah rakyat kecil. Perasaan ini seperti ketika ada rakyat biasa di zaman dahulu yang mendengar kabar bahwa pejabat di kerajaan ingin makan di rumahnya. Gugup, gelisah, penuh antisipasi, gelisah, Bapak Mahmud benar-benar ingin datang. Setiawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, meskipun dia telah diterima sebagai pegawai negeri, tapi dia belum pernah melihat Bapak Mahmud sebelumnya. Jika Bapak Mahmud datang kali ini, maka dia harus memberikan penampilan yang terbaik, ini akan sangat bermanfaat bagi karirnya. Saya juga tidak bisa memastikan, Bapak Mahmud sangat sibuk, mungkin dia tidak akan datang, yang paling penting sisakan kursi itu untuknya. Kata Zamri. Benar yang dikatakan Bapak Zamri. Setiawan mengangguk, bahkan jika Bapak Mahmud tidak datang, kita harus menyisakan tempat ini untuknya, tidak boleh diduduki. Iya, Dahlan mengangguk, Bapak Mahmud memiliki posisi yang sangat tinggi, beliau mengatakan ingin datang pun kami sudah sangat senang. Oke ayo makan dulu, Bapak Zamri berkata. Mereka pun mulai makan dan minum. Ada beberapa hidangan spesial di atas meja, seperti Westlake Fish in Vinegar Gravy, Braised Sliced Pork Belly with Preserved Mustard dan Braised Tofu with Crepe Roe, sangat menggiurkan. Bapak Zamri, beberapa waktu lalu, saya harus berterima kasih pada Anda, ketika saya dirawat di rumah sakit, berkat bantuan Anda, saya dapat pindah rumah sakit. Tazudin mengambil gelas alkohol sambil berbicara. Bab 77. Gelas alkohol Tazudin ada di tangannya, dia tetap menolak untuk meletakkannya. Bapak Zamri, jika Anda tidak membantu saya pindah rumah sakit, saya tidak mungkin memiliki fasilitas kesehatan sebaik itu, mungkin saya akan kehilangan nyawa. Wajah Zamri sedikit terkejut. Bisa dibilang, Bapak Zamri, Anda adalah penyelamat hidup saya. Saya bersulang untuk Anda. Tazudin berterima kasih dan meminum alkohol dalam satu tegukan. Pindah rumah sakit, maksudnya apa? Zamri bingung. Bapak Zamri, Anda benar-benar pelupa, beberapa waktu lalu, saya dirawat di rumah sakit karena serangan jantung mendadak,
Hadi menelepon Anda untuk meminta bantuan dan memindahkan saya ke kamar VVIP. Tazudin tersenyum dan berkata, bantuan ini, selalu aku ingat dalam hati. Itu tidak benar, saya ingat saat itu para atasan sangat memperhatikan hal ini, orang yang ketahuan melakukan hal semacam itu akan ditindak secara tegas, jadi saya menolak untuk membantu. Bapak Zamri bingung dan menatap Hadi lagi. Hadi, hari itu saya sudah memberitahumu di telepon, saya tidak bisa membantumu. Hadi juga terkejut dan mengangguk. Bapak Zamri, Anda memang mengatakan itu, tapi kemudian, ayah saya dapat dipindahkan, jadi saya pikir Anda yang membantu. Tapi saya ingat, saya tidak membantu. Zamri bingung. Tazudin tertegun, dia dapat pindah rumah sakit, bukan karena bantuan Bapak Zamri. Bapak Zamri, saya rasa Anda hanya lupa akan hal ini. Yana tersenyum di samping dan berkata, mungkin Anda memang membantu, tapi Anda lupa. Masalah pindah rumah sakit, jika Anda tidak membantu, siapa yang bisa membantu kami pindah? Mungkinkah Fernando yang tidak berguna ini yang membantu? Pada akhirnya, Yana melirik Fernando sambil merendahkan. Yana, aku sudah bilang berapa kali, jangan membahas Fernando yang tidak berguna di meja makan, hanya membuat orang tidak senang. Tazudin menatap Yana dengan ganas. Yana segera menutup mulut. Apa saya benar-benar lupa? Zamri bergumam dengan mata berkedip. Saat ini, terdengar suara mobil di luar. Sebuah Audi A4L hitam melaju ke pintu restoran. Itu mobil Pak Mahmud. Zamri menoleh, raut mukanya berubah. Bapak Mahmud datang ke sini. Semua orang yang hadir tercengang dan menoleh. Pintu pengemudi terbuka, seorang pemuda yang tampak seperti sekretaris turun dari mobil dan membuka pintu belakang. Setelah itu, seorang pria paruh baya keluar dari mobil. Pria itu berusia kira-kira 40 tahun, rambutnya agak tipis, pandangannya dalam, membuat orang merasakan perasaan yang mendalam, ada keagungan yang terpancar di sekujur tubuhnya. Benar-benar Bapak Mahmud. Wajah Zamri menjadi penuh hormat dan serius, dia memimpin untuk menyambutnya, semua orang segera mengikuti. Direktur Biro Kesehatan datang sendiri, tentu saja harus disambut di depan pintu. Bapak Mahmud. Zamri berjalan ke depan, dan menyapanya. Tazudin dan yang lainnya tidak berbicara, hanya berdiri di belakang, tampak berhati-hati dan gelisah. Dia adalah Direktur Biro Kesehatan, sosok yang kuat di kota Lautan Timur, dan sosok yang sering muncul di berita. Bagaimana mereka tidak berhati-hati? Bapak Mahmud mengangguk, matanya mengamati kerumunan, dan akhirnya matanya tertuju pada Tazudin. Jika tebakanku benar, ini Pak Tazudin ya. Mahmud tersenyum, terlihat sangat mudah didekati, kemudian mengulurkan telapak tangannya ke Tazudin. Tazudin terkejut, dia tersanjung. Direktur Biro Kesehatan, ingin berjabat tangan dengannya. Saya Tazudin, Pak Mahmud cukup memanggil saya dengan nama. Tazudin berjabat tangan dengan Mahmud dengan gugup, bertanya-tanya mengapa Mahmud memperlakukannya seperti ini. Bagaimana mungkin? Tentu saja tidak boleh seperti itu. Mahmud tersenyum. Pak Tazudin, bagaimana kabar Anda? Akhir-akhir ini saya sibuk dengan pekerjaan, setelah Anda keluar dari rumah sakit, saya benar-benar tidak dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi Anda. Aduh, jangan salahkan saya. Sekarang saya ingin minta maaf kepada Anda. Selesai bicara, Mahmud membungkuk kepada Tazudin. Blar, adegan ini, seperti kilatan petir, menghantam semua orang dengan parah. Semuanya tercengang. Mahmud membungkuk pada Tazudin. Status yang disandang Mahmud, dia adalah Direktur Biro Kesehatan Kota Lautan Timur, seorang kader tingkat divisi, mungkin akan menjadi tokoh terkemuka di kementerian di masa depan. Sedangkan Tazudin, hanya orang biasa. Perbedaan identitas antara keduanya sangatlah berbeda. Satu di langit, dan yang satu lagi di bumi. Tapi sekarang, Mahmud membungkuk pada Tazudin. Mengapa? Bapak Mahmud, jangan seperti ini, kamu bisa menghancurkanku. Kaki Tazudin lemas, dia hampir jatuh ke tanah, untungnya Hadi yang di sampingnya dengan sigap menopangnya.
Dia segera melangkah maju dan memegangi tangan Mahmud. Bapak Mahmud, saya hanya orang biasa, Anda tidak boleh melakukan ini. Jika harus membungkuk, sayalah yang seharusnya membungkuk kepada Anda. Setelah berbicara, Tazuddin membungkuk berulang kali kepada Mahmud. Tatapan Mahmud bersinar, muncul rasa keterkejutan, tapi disembunyikannya dengan baik. Sudah, kita tidak perlu sungkan lagi, mari masuk untuk makan. Dia tertawa, dan langsung masuk ke restoran. Raut muka semua orang berbeda-beda. Zamri menyentuh dagunya dan menatap Tazuddin dalam-dalam, tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setiawan sangat bersemangat hampir melompat, sepertinya Tazuddin mempunyai hubungan dengan Mahmud. Jika ada hubungan seperti itu, bukankah karirnya akan berjalan mulus? Wajah Hadi penuh dengan kejutan, apakah ayah mengenal Bapak Mahmud? Jika benar seperti itu, maka semuanya menjadi jelas, mungkin ayah yang meminta bantuan Bapak Mahmud di hari ketika dia pindah rumah sakit. Tetapi ayah sedang tidak sadarkan diri pada saat itu. Tunggu, mungkin Bapak Mahmud mendengar kabar begitu ayah masuk rumah sakit, jadi dia segera mengatur agar ayah pindah rumah sakit. Bila seperti itu, maka semuanya masuk akal. Ketika semua orang memasuki ruangan, mereka menyadari bahwa Fernando sedang duduk sendirian di meja, sedang mengangkat kacang untuk dimasukkan ke mulutnya, makan dengan perlahan. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat marah. Fernando, apakah kamu tidak punya sopan santun? Paman Dahlan berkata dengan dingin. Kami semua pergi menyambut Bapak Mahmud, mengapa kamu hanya duduk di sana? Apakah kamu tidak menganggap Bapak Mahmud? Pasti begitu. Mata Yana penuh dengan ejekan, Fernando ini bukan hanya tidak berguna, tapi dia juga tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bapak Mahmud ini orang dengan status tinggi, sudah sepantasnya kita semua keluar untuk pergi menyambutnya, sedangkan dia duduk di sini sambil makan, sungguh jelas dia tidak menganggap Bapak Mahmud. Fernando, aku tahu kamu orang yang arogan, Hadi berkata, tetapi tidak peduli seberapa arogannya kamu tidak boleh berpikir bahwa statusmu lebih tinggi daripada Bapak Mahmud. Bahkan kamu tidak keluar untuk menyambutnya. Sebelum datang kemari, aku sudah menduga bahwa Fernando akan membuatku malu, dan ternyata benar. Tazuddin sangat marah, nafasnya sampai meniup jenggotnya dan menatap, tadi kamu sudah membuat saya malu di hadapan Bapak Zamri, dan sekarang, membuat saya malu lagi di depan Bapak Mahmud. Saya Tazuddin, benar-benar sial sekali, mendapatkan menantu yang tidak berguna sepertimu. Raut wajah Setiawan sedikit pucat, hal ini pasti menyinggung Bapak Mahmud. Pupus sudah harapannya untuk bisa menjadi pegawai negeri. Fernando, keluar kamu dari sini sekarang juga. Setiawan berteriak dengan dingin. Keberadaan orang tidak berguna sepertimu di sini hanya mempermalukan keluarga kita, membuat kami kehilangan muka. Fernando hanya menganggap perkataan ini sebagai angin lalu, dia masih makan kacang dengan tenang, tanpa melihat Setiawan. Bersambung ke bab 78. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.